إلى أرواح سيف بن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح سيف النووي البنداني نفع الله بهم وبعلومهم وبكم في دارين آمين ثم إلى أرواحي ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا آمين يا رب العالمين. Al-Mukarram wal-Mukhtaram, para kawan-kawan dimanapun berada, puji syukur kepada Allah yang saat ini Allah masih mengkurniakan kepada kita nikmat iman, Islam, ihsan serta sehat wal afiat, dan semoga di akhir daripada akhir malam Jumat Ramadan ini Allah terima amalan ibadah kita semua dan Allah jadikan sebagai kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senandung selawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran pemimpin dunia dan akhirat kita wa insyaallah pemberi syafaat yaumil qiyamah kelak, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, para hadirin yang sama-sama mencintai ilmu Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita masih membahas kitab Nasail Ibad yang insyaallah masuk pada makalah yang ke-7 dari bab yang ke-6, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh sahabat dan juga para ulama-ulama kita bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari pembacaan kitab tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihim wa bikum fi darain amin. Wal maqalatus sabi'atu, makalah yang ke-7. Jadi selama kita mendapatkan nasihat dan diberikan kesempatan untuk diberikan nasihat, itu artinya Allah masih sayang kepada kita semua. Karena berapa banyak orang yang didiamkan oleh Allah dalam keadaan kondisi yang tersesat, beberapa banyak hamba-hamba Allah yang terlantar daripada hidayahnya karena tidak menerima, karena kemungkinan Allah sedang tidak suka kepada hamba-hamba tersebut. Maka senantiasa kita bersyukur dalam kondisi disayang dan dicintai oleh Allah dengan diberikan nasihat walaupun dengan perantara kita tersebut. Dengan makalah yang ke-7 dengan bahasanya bahwa qala Aliyun karramallahu wajhahu, berkata Sayyidina Ali, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada wajahnya. Siapa Sayyidina Ali? Beliau selain sahabat Nabi, dan beliau pun orang anak kecil yang termasuk pertama memeluk agama Islam, dan juga beliau dijadikan sebagai mantu daripada mantunya Nabi dari anak Rasulullah yang bernama Fatimah Zahra. Wa fi nuskhatin, dan dalam nasakh yang lain, wa qala Umar radhiyallahu anhu, ini adalah ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu sisi katanya dari Sayyidina Ali, di lain sisi adalah ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dari siapapun beliau, selama itu sahabat Nabi, adalah orang-orang yang mulia, maka patut kita untuk terima. Sekali lagi, patut untuk kita terima. Apa yang dipesankan untuk kita semua? Kata beliau, an-ni'amu ay a'zamuha syittatu asya'. Ada 6 perkara yang merupakan nikmat yang paling besar. Ada 6 perkara yang merupakan daripada nikmat yang paling besar. Kita harus pahami dulu makna nikmat. Kebanyakan orang
ketika memahami kalimat nikmat itu hanya sesuatu yang bernuansa nilai daripada materi. Misal, si A mendapatkan uang 1 juta. Dengan bahasa ini nikmat saya. Tapi ada seseorang yang kadang-kadang gak punya duit, saya belum diberikan nikmat katanya. Nah, kita harus paham dulu, nikmat itu bukan hanya berbentuk materi. Tapi nikmat itu adalah berbentuk sesuatu yang membuat kebahagiaan pada diri kita. Dan fungsinya masih bergerak. Makanya surah yang paling dicintai dan sering dibaca oleh baginda Rasulullah, dan siapapun umatnya Nabi yang sering baca, insya Allah dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk langit, dan dicintai oleh para hambanya, yang disebut dengan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, surah ke-55, itu ada kalimat yang selalu diulang oleh Allah sebanyak 31 kali. Dengan kalimatnya, Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan kepada saya? Nah, nikmat itu sekali lagi bukan hanya berbentuk materi, tapi materi pun berbentuk daripada sesuatu yang diberikan nikmat. Misal, mata kita masih bisa melihat, namanya nikmat. Tangan kita masih bisa memegang, namanya nikmat. Kaki kita masih berjalan, namanya nikmat. Bahkan nafas kita pun masih dalam kondisi baik, namanya nikmat. Dan nikmat yang paling nikmat itu adalah Allah berikan teman-teman yang soleh dan solehah. Jadi kalau kita sudah dikaitkan dengan seorang teman yang baik, teman yang soleh, itu nikmat dari Allah. Maka kalau antum baca makalah diantaranya ulama Imam Syafi'i karamallahu wajhah, kalau antum punya teman yang bisa mengingatkan kepada jalan Allah, yang ketika antum belum sholat diingatkan buat sholat, ketika antum belum terdetak untuk puasa Ramadan diingatkan puasa Ramadan, maka genggam dia sebaik-baiknya. Sebab jarang sekali Allah memberikan seorang teman yang bisa mengingatkan kepada nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman yang baik merupakan sebagai nikmat, ya. Jadi kita harus pahami nikmat itu bukan hanya berbentuk materi. Antum dapat THR, dapatnya 20 juta misalnya, wah hebat, lagi banyak duit saya, lagi banyak nikmat. Bukan kan itu. Nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang kadang-kadang tidak terlihat, yang jarang kita syukuri. Makanya kalimat Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, karena sesuatu yang disyukuri itu kadang-kadang yang tidak terlihat. Jangan hanya yang terlihat. Kata Sayyidina Ali ataupun kata Sayyidina Umar, nikmat yang paling besar itu ada 6. Yang pertama, al-Islam. Kita beragama Islam. Ini yang harus kita syukuri. Kita terlahir dari rahim seorang ibu yang muslim. Maka spontanitas ketika kita lahir dari ibu yang seorang muslim, keluar dari janinnya, keluar dari rahimnya, keluar dari perutnya, maka kita dikategorikan sebagai orang Islam. Apa yang dilakukan diajarkan sama Nabi? Kalau ada bayi muslim yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, disunnahkan bagi seorang suaminya atau bapaknya mengumandangkan kalimat azan di telinga kanan dan mengumandangkan kalimat iqamah di sebelah kiri. Untuk apa demikian? Dengan tujuan bahwa bayi yang muslim keluar dari rahim seorang ibu, tidak ada kalimat yang didengar kecuali kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, maka kita syukuri, kita sudah beragama Islam. Nah, kita kupas tentang Islam itu apa sih? Islam itu apa? Dan kenapa kita harus senantiasa bersyukur dengan kalimat kita diberikan agama Islam? Ya, kalau antum buka Al-Quran, surah kedua Al-Imran, surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab ila ayat. Maka orang yang beragama Islam diantaranya akan selamat. Karena Islam itu bersumber dari kata sallama yusallimu taslima. Selamat. Selamat dari mana? 1, selamat dari kesusahan hidup dunia. 2, selamat dari siksa kuburnya Allah. 3, selamat daripada kesulitan di padang mahsyar. 4, selamat daripada menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Terakhir, yang kelima, selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ketika diberikan hidayah oleh Allah beragama
Islam. Oh, Insya Allah. Makanya indah. Ibu kita orang Islam, bapak kita orang Islam, bahkan kita statusnya sebagai agama Islam. Nah, kalau orang yang sudah Islam, maka yang perlu ditanamkan adalah iman. Kenapa? Sebab setiap orang Islam belum tentu beriman. Tapi setiap orang beriman pasti udah beragama Islam. Contoh, kalimat puasa Ramadan, perintahnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina islamu. Tapi kalimat perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman. Kalau antum sudah mengaku sebagai Islam, anda panggil orang yang beriman. Siapa orang beriman? Antum binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilahi. Definisi. Siapa orang beriman? Yang yakin sama Allah. Siapa yang nyuruh perintah puasa? Allah. Maka setelah kita diberikan nikmat Islam, tanamkan keimanan. Tanamkan keimanan. Karena berapa banyak orang puasa yang beragama Islam ada di warteg, gitu ya? Ketika ditanya, hei, kamu kenapa makan di warteg? Saya lapar. Kamu orang Islam apa non Islam? Saya Islam. Kenapa tuh nggak puasa? Islam boleh bajunya, tapi iman dalamannya. Jadi kalau kita sudah diberikan agama Islam sejak dilahirkan, maka tanamkan keimanan. Antum lihat lagi surah Al-Imran surah ketiga ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, fala yuqbalu minhu. Dia tidak akan diterima. Fa huwa minal khasirin. Dan nanti di akhirat dia sebagai orang-orang yang rugi. Yuk, kalau udah jadi orang Islam, kerjaannya ngapain? Sholat. Kerjaannya ngapain? Puasa. Kerjaannya ngapain? Zakat. Kerjaannya ngapain? Segala perintah Allah yang disebut dengan rukun Islam, itulah kerjaan orang-orang Islam. Ya kan? Yang disebut dengan rukun Islam, pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus salat. Wa iqamus shalah, orang yang salat, orang yang puasa, yang bayar zakat, pergi haji jika mampu. 5 kerjaan orang Islam ini merupakan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat yang besar. Makanya kalau ada bulan Ramadan, ada sholat yang tidak ada di bulan yang lain, yang disebut dengan sholat tarawih, kalau bisa jadi tinggalin. Itu maknanya besar. Bahkan saya selalu pesankan sama murid-murid saya, sama teman-teman saya, setiap Ramadan ada sholat yang disebut dengan sholat tarawih. Jangan disamakan antara malam pertama dengan kedua dengan ketiga sampai 27, 28, 29, sampai malam terakhirnya tarawih, tidak ada nilai yang sama. Tidak ada yang sama. Maka kalau orang yang kalau orang yang puasanya diterima dari beduk subuh selesai garis batasnya sampai menjelang maghrib, Allah terima puasanya, maka ada giroh semangat buat beribadah di malamnya. Jadi kita introspeksi diri bahwa kalau nanti ada dari di antara kita di waktu malam kita malas sholat tarawih, kita malas baca Quran, kita malas zikir, kita malas untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi, mungkin ada yang salah dari puasa saya tadi siang hari. Ya Allah, kenapa sih malam ini saya malas banget sholat tasbih? Padahal kan kemarin sholat, ya Allah. Ada yang salah saya. Mungkin tadi waktu lagi kita belanja ngomongin orang, mungkin tadi kita terdetak, hati kita dendam, mungkin tadi kita ngelihat orang di jalanan berbenci, ada satu detakan, ya Allah, gitu ya. Nah, kekurangan itu, kata Allah, tenang. Wahai hambaku, kalau antum puasa misal kelupaan ngomongin orang, antum puasa melakukan sesuatu kemaksiatan kepada Allah, ada zakatnya. Zakat itu penopang. Jadi besok puasa yang kurang-kurang kita udah bayar zakat, ditapel sama Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan akan diterima nanti puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kalau malam kita di Ramadan lantas malas beribadah di malam harinya, introspeksi puasa di waktu siangnya. Ini mungkin yang punya dalilnya, naumus shaimun ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Tidur dari pagi ketemu siang tidur, siang salat zuhur berjamaah, tengkurban lagi tidur, asar habis salat asar berjamaah tidur. Memang itu lebih bagus daripada ngomongin orang. Tapi lebih bagus lagi membaca Quran ketimbang banyak tidur. Nah, yang harus kita patut syukuri bahwa Allah masih memberikan iman kepada kita. Besok kita masih gila puasa. Maka Islam ini kita pertahankan
dan kita disunnahkan daripada kalimatnya yang diajarkan oleh ulama. Selanjutnya, ketika kita mempunyai, sudah diberikan Islam, wayan bagi lana an taqula kulla yaumin, dan sepantasnya bagi kita bahwa ia berikrar setiap hari. Wayan bagi lana an taqula kulla yaumin, sebaiknya bagi kita mengucapkan kalimat doa ini. Maaf, doa ini sudah diajarkan dari sejak kita sekolah PK, kalau PK. Doa ini sudah diajarkan sama guru-guru SD kita. Tapi sayangnya ketika dewasa, doa ini jarang dibaca sama kita. Lupa. Hafal. Tapi Allah ya karim, kenapa lupa? Apa doanya? Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyyan wa bil Qur'ani hakaman wa imama. Kalau di SD kita diajarin, kalau di TK raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama, gitu kan? Nah, itu seharusnya setiap hari kulla yaumin kita baca, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Kenapa? Mengikrarkan diri, raditu billahi rabba, ya Allah aku redha, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Jangan cari Tuhan selain Allah. Jangan cari Tuhan dimanapun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti antum akan menemukan sebuah hadis, kalau engkau tidak mengakui aku sebagai Tuhan, carilah Tuhan selain aku, dan carilah tempat tinggal di bumi selain bumi aku. Mau tinggal di mana? Maka ia berikrar, raditu billahi rabba, ya Allah aku redha engkau Tuhan. Wa bil islami dina, dan aku redha Islam adalah agamaku. Itu harus punya ikrar tuh. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasul wa nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku redha engkau adalah rasul dan nabi kami ya Allah. Saya redha ya Allah. Wa bil Qur'ani hakaman wa imam. Dan kami redha Al-Quran sebagai hukum-hukum dan imam kita. Nah, kalau antum biasa baca ratib al-hadad, kalau antum biasa, sekali lagi, antum biasa baca ratib al-hadad, ini setelah kita berurutan dari Al-Fatihah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, ada kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat pertama dari ratib al-hadad. Antum lihat ke bawah. Ada yang keenam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lihat lagi ke bawah lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Lihat lagi ke bawah, yang zikiran yang ke-8 ada kalimat radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Mengikrarkan tiap hari bahwasanya tidak ada Tuhan yang kami redai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa itu semua? Orang yang beragama Islam. Insyaallah. Ya, kita syukuri kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang Muslim, maka spontanitas kita berstatus orang Islam. Ini yang dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru dilahirkan semua dalam keadaan fitrah, itu Islam, suci semua. Illa abawaihi, kecuali orang tuanya, Yahudian atau Nasranian atau Majusian, kecuali orang tuanya yang mengarahkan pada anak tersebut menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani atau menjadi orang Majusi. Karena asal muasalnya bayi yang dilahirkan, yang baru dilahirkan adalah suci. Maka jangan kotori kesucian kita dengan memeluk agama selain daripada agama Islam ya Allah Subhanahu wa taala. Yuk syukuri. Dan kita sering-sering berikrar sama Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa nabiyya wa bil Qur'ani hakaman wa imama. Ya, berapa susahnya sih baca gitu ya. Tapi kadang-kadang yang dikhawatirkan bagi kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal habis subuh ketika imam sudah selesai, antum duduk sejenak baca raditu billahi rabba, billahi doa. Ini nikmat yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua, nikmat apa lagi yang terbesar diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad? Wal Qur'an. Al-Quran. Teman-teman masih ingat ketika saya selalu memberikan sebuah, sama-sama kita kaji, kita ingatkan dan belajar
Mudah-mudahan senantiasa cinta baca Quran. Cinta baca Quran. Antum hidup susah, sering-sering baca Quran. Sambil ikhtiar, sambil antum dagang, sambil antum kerja, tiap hari baca Quran. Yang kemarin 17 Ramadan kita bahas tentang makna Al-Quran. Yang disebut dengan Al-Quran adalah sesuatu bacaan yang diulang-ulang dan tidak pernah bosan dalam membacanya, namanya Al-Quran. Kenapa ada alif lam di depan? Karena setiap kalimat bahasa Arab yang ada alif lamnya di depan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Alhamdulillah ada alif lamnya, maka pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pun sama. Allah seakan-akan menyatakan, ini adalah kitab suci yang aku berikan kepadamu, maka jadikanlah sebagai bacaan dan surat cinta dariku. Maka rugilah orang yang beragama Islam tapi tidak mau baca Al-Quran. Ustaz, saya nggak bisa Ustaz. Ada guru buat belajar. Ada guru buat belajar. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak merasa diri kita, biarinlah, kita mau udah tua nanti anak saya saja. Jangan. Sebab nanti di alam kubur kita yang ditanya agama apa antum, Islam, kenapa nggak baca Quran? Lihat, antum perhatikan. Orang sebelum meninggal dibacain surah Yasin, Quran. Setelah meninggal dibacain Quran. Di dalam kubur dibacain Quran. Bagi siapa yang menerima bacaan Quran, bagi yang waktu hidupnya doyan baca Quran. Kalau ada si Fulan bin Fulan meninggal dunia, yang hidupnya kagak doyan baca Quran, ketika dibacain, kagak mau nerima. Contoh, sebuah tamsilnya, saya tidak senang makan singkong. Tiba-tiba saya ke rumah saudara saya disediain singkong. Saya makan dengan terpaksa, muntah gak? Itu yang dikhawatirkan. Kita nggak biasa baca Quran. Ketika kita meninggal dibacain Quran, kita nggak biasa baca Quran, muntah. Walaupun dibacain 40 hari 40 malam. Makanya Ramadan ayo persaingan khatam Quran. Jangan pernah banyak baca Quran. Satu hari satu juz aja. Satu hari satu juz. Saya nggak sanggup satu hari satu ain. Saya nggak sanggup satu hari satu ayat. Alif lam mim surah Al-Nazim. Tutup. Yang penting kita baca Quran. Istiqomah baca Quran. Tak kalau antum sudah sering baca Quran, mudah-mudahan kotoran-kotoran hati akan keluar. Maka yuk introspeksi. Ketika lagi baca Quran, ya Allah saya sering cepat marah. Saya kalau dikatain cepat marah. Ya Allah hilangkan sifat marah saya dengan Quran ini ya Allah. Ya Allah hati saya suka dendam. Hilangkan rasa dendam saya dengan Al-Quran ya Allah. Hilangkan semua. Makanya baca Quran disunahkan bersuara. Jangan diam. Ya nggak boleh. Lantangkan saja suaranya. Dan yang kedua, insya Allah kalau kita sering baca Quran, lisan kita terjaga. Lisan terjaga. Jangan sampai melakukan kemaksiatan dengan lisan kita, diantaranya fitnah. Nah, maka bersyukurlah orang yang diberikan hidayah untuk senantiasa baca Quran. Apalagi bulan Ramadan, minimal sedikitnya kita hatam sekali hatam satu kali. Biar jadi saksi di akhirat, ya Allah, saya pernah menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 1441 Hijriah pada malam, misalnya malam Jumat, dan itu adalah Ramadan yang mungkin terakhir buat saya. Maka istiqomahkan kita baca Quran, walaupun nanti sudah usai Ramadan, tapi Al-Quran akan selalu tetap terbaca. Bahkan Nabi memberikan acuan pada kita. Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Hai umatku, bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu kan menjadi penolong kamu nanti di hari kiamat. Jangan sampai kebaca Quran. Aku bisa nolong dengan syafaatku, tapi kalau ada penopang yang bisa menolong umat-umatku yang insya Allah mudah-mudahan kagak pernah yang masuk ke dalam neraka, mungkin dengan bacaan Quran dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang belum bisa jangan malu-malu buat belajar. Yang sudah bisa jangan malu-malu istiqomah dalam baca Al-Quran. Pesan saya jangan banyak-banyak baca Quran. Satu hari satu juz. Satu hari satu juz. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita semua. Makanya kalau kita dengarkan kisah, Nabi sholatnya begitu, Nabi kan sholatnya 11 rakaat. Jangan samakan Nabi dengan kita sholatnya. Sholatnya Nabi walaupun 11 rakaat, surahnya yang dibaca panjang. Kita sholatnya 23 rakaat, yang dibaca buru-buru. Jangan pernah samakan sholatnya Nabi dengan kita, karena kualitas kita berbeda dengan Nabi. Ya, maka yuk, setelah kita diberikan gelar sebagai orang Islam, maka orang-orang yang pertama diberikan nikmat kedua setelah Islam adalah sering-sering baca Quran. Ustaz, saya malas banget baca Quran, gimana solusinya? Ambil Quran, pegang Quran, liatin Quran.
ngomong sama Quran, ya Allah kenapa Engkau tidak izinkan baca kitab suci? Nangis kalau bisa nangis, nggak bisa juga nangis, tangisin diri kamu yang kita kagak bisa nangis. Jadi kalau antum kagak senang baca Quran, ambil Quran, jangan dibuka, liatin Quran, katakan pada diri kita, ya Allah kenapa saya tidak diizinkan membaca kitab suci-Mu? Berarti ada sesuatu yang salah dalam hati kita. Ya, jangan salahin Allah, tapi salahin hati kita, mungkin terlalu banyak dosa yang menutupi hidayah untuk baca Al-Quran. Nauzubillah min syarri. Makanya banyak orang yang membaca setelah baca Al-Quran dengan kalimat doa, Allahumma rahamna bil Quran, gitu kan? Ya Allah rahmati kami dengan Quran. Waj'alhu lana imama, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami. Wa nura, dan cahaya kami. Wa huda wa rahmah, dan petunjuk kami dan kasih sayang buat kami ya Allah. Wah, kalau tahu maknanya nikmat baca doa itu. Dari kecil kita sama guru-guru ngaji, oke selesai baca Quran semua, yuk sadaqallahul azim. Ayo kumandangkan doa, kumandangkan doa. Kita kagak tahu masih kecil artinya. Pas kita bahas ya Allah, ini maknanya dalam banget. Maka yuk kita sama-sama di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini komitmen buat baca Quran. Kalau emang nggak sampai khatam, setidaknya pernah nyolek-nyolek Quran. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun yang berada, kalau emang waktunya belum sempat, maka setidaknya maaf. Contoh soal ketika saya datang ke kantor saya dan biasanya masuk jam 7, saya duduk di kantor saya sudah setengah 7. Itu yang saya pegang untuk menanti murid-murid saya pegang Quran, baca Quran. Walaupun hanya 15 menit, alhamdulillah saya bisa dapat 1 juz, atau alhamdulillah kalau saya bisa dapat 1 juz setengah. Jadi sebelum memulai ngajar, saya pun baca Quran. Dan alhamdulillah dengan keistiqomahan itu akhirnya Allah memberikan satu rasa tidak tenang kalau satu hari itu belum baca Quran. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita itu semua untuk senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, setelah nikmat Islam, nikmat Al-Quran, ya Allah terima kasih Kau berikan aku sebagai status orang Islam. Terima kasih telah diberikan Al-Quran. Yang ketiga, wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang paling hebat, kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akan menjadi sebagai seorang penolong nanti di yaumil qiyamah ketika para nabi sedang kebingungan. Kata Nabi Muhammad, ummati ummati ummati, berpisah umatnya Nabi Muhammad dengan bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min athari sujud, dari bekas sujudnya ada pancaran cahaya bekas wudunya dia salat. Maka kata Nabi Muhammad, umatku berpisah, umatku berpisah. Umat Nabi Muhammad walaupun hidupnya di akhir zaman, tapi dikatakan kata Allah, kuntum khairu ummatin, engkau adalah umat terbaik. Jangan pernah gelisah, walaupun antum orangnya kecil-kecil, walaupun antum usianya pendek-pendek, tidak akan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan malaikat Ridwan kecuali atas izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintai Nabi Muhammad. Nah, lalu bagaimana dengan cintanya Nabi Muhammad? Bukan hanya ikut majelis Rasulullah. Maaf. Ketika antum ikut, ayo di sana ada maulid, ayo ikut maulid. Di sana ada Isra Mi'raj, ayo. Bukan itu maksud Nabi. Ketika kita mencintai saya, kata Nabi, kalau antum benar-benar mencintai saya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Misal, kalau engkau tahu cinta dengan Allah, cintai Nabi. Antum mengaku cinta Nabi tapi gak cinta Allah, dusta. Dan tata cara yang diajarkan sama ulama untuk mencintai baginda Rasulullah, pertama adalah mengikuti ajaran-ajaran dan ikutan sunnah Nabi SAW. Ikutin sunnah Nabi. Apa diantaranya? Minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Itu sunnah-sunnah Nabi. Tahu dari situ dari mana? Belajar hadis-hadis Nabi. Jadi kalau pengen cinta sama Nabi, pelajari hadis Nabi dan pelajari daripada orang-orang yang cinta dengan Nabi. Paham nih? Jadi bukan hanya ngikutin, ayo ngaji, ayo maulid. Oh, bahas hadisnya, ikutin sunnah Nabi. Misal, ketika antum pengen ke masjid, Nabi ngajarin, hai umatku, kalau pengen ke masjid, berwudulah kamu. Jangan jalan dalam kondisi buru-buru. Tenanglah engkau menuju ke masjid. Ketika engkau ingin masuk masjid, maka lalui dengan kaki kanan. Bacalah doa, Allah maftah li abwaab rahmatik. Sunnah Nabi diikutin, pahala berlipat. Insyaallah, indah banget kan? Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahkan maaf, kadang-kadang kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnah-sunnahnya Nabi itu hanya disandarkan pada pernikahan.
Antum mau nikah? Iya, nikah lagi. Itu kan sunnah Nabi. Emang sunnah Nabi nikah doang? Sunnah Nabi banyak. Ada menolong fakir miskin, mencintai anak-anak yatim. Kenapa yang dipilih nikah? Itu cuma alasan-alasan yang didalilkan, sandarkan sama Nabi dengan keburukan. Maka jangan pernah mengatakan ketika antum misal pengen nikah lagi, menyandarkan Nabi aja nikah lagi. Jangan samakan itu dengan Nabi. Jangan samakan itu dengan disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada seorang murid. Seorang murid ini taat sama gurunya. Dalam kisahnya, apapun kata gurunya dia selalu ingin mengikuti. Suatu hari muridnya itu ingin berkeinginan berjumpa dengan Rasulullah. Ceritanya ya, datanglah dia ke rumah gurunya. Ketika teman-teman yang ngaji sudah pulang, dia memberanikan diri kembali lagi ke majelis ta'lim. Wahai guru, ada apa muridku? Saya ingin bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Saya ingin bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dan ingat, Rasulullah bisa dijumpai dalam kondisi mimpi. Ya, makanya pernah saya lantunkan kalimat doa, Allahumma arina lailatal qadri wa arina wajhan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil manam, dalam mimpi. Nah, murid ini datang ke rumah gurunya pengen mengatakan bahwa wahai guruku, saya ingin mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini murid patuh sama gurunya memberikan petunjuk. Kata gurunya, benar, kamu ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Benar wahai guruku. Besok mulai pagi hari kamu mancing ikan, mancing ikan sampai zuhur. Zuhur kamu pulang, kamu makan ikan. Pakai nasi, mau pakai nasi, enggak pakai nasi terserah. Yang penting kamu makan ikan. Selesai nanti kamu sholat zuhur, habis makan nasi dengan ikan. Sholat asar berjamaah, balik lagi untuk cari ikan dengan cara mancing. Nanti pas sudah mancing lagi, makan lagi ikannya. Jadi satu hari itu jangan pernah makan dengan lauk lain kecuali hasil pancingan kamu. Diikutin apa kata gurunya. Sampai malam hari baru kamu pulang. Sebelum kamu tidur nanti, maka makan lagi ikannya. Dia melakukan hal itu, zuhur sampai zuhur dia sholat, dia makan pakai ikan sampai asar, dia makan pakai ikan, maghrib habis sholat isya lagi mancing. Sampai kisahnya sampai malam hari itu muridnya makan dengan lauk cuma hanya ikan pada satu hari itu. Lalu karena dia udah kecapean dan kekenyangan, tidurlah murid ini. Apa yang terjadi dalam mimpinya? Ternyata yang dia dalam mimpinya adalah ikan. Dibawa ikan yang gede, dia dibawa ke 7 samudra ceritanya. Sampai di jalan-jalan sampai 7 samudra, bahasa kita dipentalin gitu, dipentalin sehingga kaget. Akhirnya dia terbangun. Kata muridnya, guruku, ini gimana? Saya pengen mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah. Kenapa saya mimpi dengan bertemu ikan? Maka kisah ceritanya, si murid datanglah ke santri lagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, menemui gurunya. Wahai guru, saya pengen bicara sesuatu tentang yang kemarin. Saya mengatakan bahwa saya ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kenapa yang saya malam ini mimpi daripada saya mimpi dibawa oleh ikan yang besar dan saya dibawa ke 7 samudra? Gurunya senyum. Kata gurunya, benar, kamu mimpi bertemu dengan ikan dan dibawa ke 7 samudra. Iya guru, saya sampai kaget dipentalin guru sehingga aku terbalik. Nah, ingatkan, camkan kata gurunya, begitu engkau ingin bertemu apabila mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi camkan kalimat gurunya. Begitulah kalau kamu pengen bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurmu, penuhi hatimu dengan sesuatu kecintaan kepada Nabi. Kenali Nabi secara fisiknya. Kenali dulu gimana wajah Nabi, gimana yang namanya rambut Nabi, gimana jalannya Nabi. Itu bisa antum tahu dari hadis-hadis yang kita baca dari para sahabat Nabi. Maka nanti kalau antum baca kitab Mutarul Hadis Nabawiyah, ada di antara yang diungkapkan dari para sahabat-sahabat Nabi, ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penuhi dalam hatimu dan ikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Insya Allah kalau hatimu sudah rasa cinta, sama seperti kamu cinta dengan ikan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen ketemu Nabi, tanamkan kecintaan kita sama Nabi, ikuti sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana mungkin kalau kita pengen bertemu dengan Nabi, tapi cara tidur kita tidak mengikuti sunnah Nabi? Misal tidurnya nggak pakai baju, misal tidurnya nggak punya wudu. Jadi kalau ingin
bertemu dengan Nabi, ikuti sunnah Nabi dan penuhi rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau antum baca kitab fisik-fisik Nabi, diantaranya yang diikuti oleh Mukhtarul Hadis Nabi Muhammad Ahmad Al-Hashimi, bahwasanya Rasulullah itu rambutnya ikal agak bergelombang, warnanya hitam pekat, raut wajahnya tidak bulat, tidak opal, alisnya agak tebal, agak nyambung. Itu bisa dibayangin keindahan baginda Rasulullah, itu keindahan baginda Rasulullah, sangat indah. Maka kalau sahabat, bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seorang yang pertama kali cinta sama Nabi, bertemu dengan Nabi, satu kisah, Nabi sedang sama sahabat berkumpul di tanah lapang di Masjid Madinah, karena saat itu masjid itu belum ada atap-atap. Jadi antara langit dengan para sahabat dengan Nabi, para duduk itu kelihatan langsung. Ketika Nabi lagi melek, Sayyidina Abu Bakar ngeliatin Rasulullah. Tapi ketika Nabi lagi natap Sayyidina Abu Bakar nunduk. Lama-lama ketahuan sama Nabi. Hai Abu Bakar, kenapa engkau mandangin aku seperti itu? Ingat jawaban Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saat ini malam purnama ya Rasulullah. Aku memandangmu, membandingkan antara wajahmu dengan bulan, karena kelihatan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ternyata setelah saya perhatikan, indahan wajahmu ya Rasulullah ketimbang bulan. Indah. Jadi kalau kita pengen ketemu Nabi, kenali fisik Nabi. Bahkan Nabi itu kalau lagi jalan gemulai, tangan Nabi agak putih, agak dikit berbadan bidang, gitu kan? Jadi Nabi itu sangat indah. Maka siapapun yang ingin bertemu dengan Nabi, cintai Nabi Rasulullah SAW. Tidur dengan cara sunnah Nabi, tidur dengan cara aturan main Nabi. Dan Nabi ketika ada hadir dalam mimpi umatnya, beliau akan mengatakan, Ana Rasulullah. Oh, makanya doanya, Allahumma arina lailatul qadr. Ya Allah, perlihatkan kami malam Lailatul Qadar. Kalau emang engkau belum izinkan pada Ramadan ini, wa arina lailatul wajhan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka pertemukan saya dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, di waktu tidur kami. Indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, pokoknya kalau udah mimpi ketemu Nabi, insyaallah mudah-mudahan kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisahnya dulu ada di zaman masa muridnya Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu, ada seorang murid yang setiap malam bertemu dengan Nabi. Satu malam tidak bertemu, 2 malam tidak bertemu, 3 malam tidak bertemu. Katanya cuma maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya Allah, saya pernah maksiat ketika saya datang ke rumah sahabatku dan tidak sengaja pintunya terbuka, aku melihat televisi yang sedang nyala. Maka mulai saat itu saya tidak pernah bertemu dengan mimpi Nabi, dan saya langsung istighfar. Maka 3 malam itu telah berlalu, dan malam keempatnya saya bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Mimpi Nabi tiap hari. Kita sekali aja belum. Maka yuk memohon kepada Allah dengan cinta sama Rasulullah, kita akan dihadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikmat yang ketiga, Muhammad Rasulullah, Nabi termulia. Nabi akan memberikan syafaatnya, dan Nabi cinta kepada kita. Maka kalau kita lebih cinta sama hamba yang lain, lalu ditaruh di mana Rasulullah SAW? Katanya cinta sama Nabi, tapi sama sholat. Katanya cinta sama Nabi, tapi baca Quran. Katanya cinta sama Nabi, tapi sholat subuh kesiangan. Gimana sih? Ya. Jadi kalau mengaku sebagai cinta sama Rasulullah, buktikan. Karena cinta itu butuh pembuktian. Sekali lagi, cinta itu butuh pembuktian, bukan hanya ucapan. Yang keempat, nikmat yang paling hebat lagi adalah wal afiyata, ay difa'ul makari. Alfiyat itu sehat baik dunia. Ada orang sehat jasadnya, syihat, namanya syihat, pakai sehat mata. Makanya kalimatnya Allahumma inna nas'aluka syihata wal afiyah. Ya Allah, sehatkan saya secara zahir dan batin. Kalau bicara afiyah, batinnya yang sehat. Ya, karena zaman sekarang, maaf, banyak anak muda yang kita lihat zahirnya sehat, badannya seger, kuat-kuat, bahkan kita adu balap lari aja gak kuat, gak bakalan menang lawan dia. Tapi batinnya ada yang sakit. Disuruh sholat, malas. Disuruh puasa, nggak kuat. Ini ada yang sakit, padahal fisiknya kuat. Oleh karena itu kita sebenarnya tercipta dalam 3 unsur. Ada unsur namanya unsur akliyah, akal.
Dan akal ini ada nutrisi, ada makanan. Akal kita itu makanannya baca buku, baca Quran, baca kitab. Ini nutrisi, makanya tiap orang harus diasah dengan nutrisinya. Ada namanya bagian jasad, fisik. Antum tiap kalau lagi lapar makan nggak? Makan, nutrisinya nasi, ada gorengan, ada kolak, banyak. Dan ada namanya nutrisi ruhania. Apa yang diisi? Afiyah. Apa yang diisi? Baca Quran. Makanya sholat tiap hari. Kenapa? Biar kita selalu makan nutrisi dengan ruhania kita. Ketika ada orang tidak sholat, lihat, buktikan. Orang nggak sholat lemes. Maaf, contoh soal, ketika kita bukan bulan Ramadan, di hari biasa, subuhnya kesiangan, karena nutrisinya nggak keisi ketika membutuhkan, itu subuhnya setelah menjelang pagi itu lemes. Kenapa? Karena nggak dikasih nutrisi bagian ruhnya. Maka orang yang wal-afiyah adalah orang yang selalu ngisi nutrisinya, sehat batinnya. Setiap orang sehat batinnya, walaupun zahirnya sakit, dia akan kuat menghadapi hidup. Tapi kalau dibalik, ketika kita sakit, saya kasih tahu rumus yang namanya medis. Antum ke dokter, udah frustasi dengan sakit kita. Lantas dokter cuma bilang, ini mah nggak apa-apa, antum cuma kecapean. Padahal yang diucapkan itu adalah nutrisi buat kesehatan jiwa. Semangat itu yang akhirnya membuat antum sehat sebenarnya loh. Bukannya obat. Tapi kalau dokter udah memvonis, naudzubillah, wah sakitnya bahaya nih, bisa meninggal antum. Wah betul. Karena kejiwaannya udah dirusak. Nah yang membuat kita sehat itu adalah nutrisi ruhanianya, bukan obatnya. Maka kalau teman lagi sakit, jangan aku takutin. Sakit apa? Itu sakit tifus. Wah kemarin tetangga saya tifus, wah ada yang meninggal. Jangan, itu dosa. Makruh, bahkan hukumnya makruh. Kenapa? Menakut-takuti saudara kita dalam kondisi sakit. Berikan nutrisi semangat. Ya insya Allah dengan tifus antum, besok jangan terlambat makan ya. Makanya harus teratur dan dibenahi dengan sesuatu tambahan vitamin. Sehat. Apa yang membuat sehat? Nutrisi daripada ruhanianya. Wal-afiyah. Maka orang terhebat itu ruhania. Nah, Ramadan ini sebenarnya menyehatkan ruhani. Ya. Ramadan ini walaupun kita fisik lemah, lemas karena emang belum makan, aus karena emang belum minum, tapi ruhanianya kuat. Dengan keimanan sehingga lapar dan haus tidak akan bisa mengalahkan daripada keimanan kita walaupun di rumah milik pribadi. Halal hukumnya. Kita buka kulkas punya kita, halal kita minum. Ada anggur, kita makan anggur halal karena milik kita. Yang halal aja masih kita cegah, apalagi yang haram. Nunggu sampai mati, ente makan semua. Karena Ramadan ini adalah memberikan afiat rohani, mengisi, mengecas. Ya, kita bisa mengecas. Nah, ini yang paling hebat adalah rohani. Mudah-mudahan kita selalu sehat walaupun nanti Ramadan sudah meninggalkan kita. Yang kelima, wasyutru istrul uyubi. Wasyutru ay sitrul uyubi. Allah tutup daripada aib-aib kita. Nikmat yang kelima yang hebat, Allah tutup aib-aib kita. Ini yang harus kita renungkan. Kenapa? Sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita sebagai orang yang pintar. Kita dimuliakan oleh Allah bukan sebagai orang-orang yang kaya, bukan orang yang rajin sholat. Kita dimuliakan oleh Allah karena Allah masih menutup aib kita. Sekali lagi, orang masih menghargai kita, orang masih menghormati kita karena Allah masih menutup aib-aib kita. Andai saja Allah buka aib kita, siapa yang mau menghargai kita? Bahkan mau berteman aja ngeri. Ya kan? Maka yang dikhawatirkan nanti ketika kita sudah banyak dosa, sudah banyak aib dan tidak berbanyak istighfar di waktu di dunia, maka Allah nanti pada masyarakat akan manggil seorang hambanya satu persatu. Bagi orang beriman ada penghalangnya, bagi orang kafir dan munafik dibuka semuanya dan malaikat menyaksikannya. Dalam kisah hadis tersebut bahwa Allah akan memanggil hambanya dengan bertanya, "Atarifuna dzanban kadza?" Apakah kamu ingat dosa kamu yang ini? Atarifuna dzanban kadza? Setiap hamba yang berdosa, qalu bala ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Allah, sadaqta ya Allah. Atarifuna dzanban kadza? Apakah engkau pernah melakukan dosa ini tanggal sekian, jam sekian, tempatnya di sini? Sadaqta ya Allah, benar ya Allah dosa saya itu ya Allah. Saking banyaknya dosanya itu seorang mukmin merasa, ya Allah saya celaka ya Allah, saya kan bakalan masuk neraka. Apa kata Allah?
karena kamu dulu di dunia merasa diri kamu banyak dosa dan banyak istighfar, maka saksikanlah saat ini aku ampuni semua kesalahanmu. Maka sekali lagi, kita dimuliakan oleh Allah bukan disebabkan karena baju kita yang begitu indahnya dilihat orang. Kita dimuliakan oleh Allah bukan karena kita sering ke masjid beribadah, baca Quran, atau hal-hal apapun yang baik di mata manusia. Tapi kita dimuliakan oleh orang lain disebabkan karena aib kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebagian yang Allah sayang pada hambanya agar jangan terus meneruskan kemaksiatan di muka aibnya. Maka sekali lagi, kalau kita sudah di muka aibnya, na'udzubillah, siapa yang mau menghargai kita, gitu kan? Yuk, sama-sama kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun sama Allah, biar nanti aib kita di dunia, baik nanti di padang mahsyar Allah tutupi dan kita termasuk orang yang menerima daripada amalan catatan dari tangan kanan sehingga dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang nikmat yang paling besar yang keenam, wal ghina 'anil nasi fi umurid dunia. Wal ghina, merasa cukup dan tidak mengharapkan dari tangan manusia dalam urusan dunia. Cukup. Jangan banyak minta-minta. Ini minta, itu minta, ini minta, itu minta. Masa kagak bersyukur tuh. Wal ghina, cukup aja cukup. Kenapa? Sebab di dunia ini Allah gak bakalan membuat seorang hambanya merasa susah. Yang membuat seorang hambanya merasa susah itu karena dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau orang yang sudah tidak mau minta kepada manusia, maka itu adalah bagian orang yang memberikan nikmat yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak minta, kalau bisa banyak memberi. Jangan banyak minta, kalau bisa banyak memberi. Terus nggak boleh dong minta, kalau bisa mah jangan. Kalau bisa, jangan. Kalau bisa memberi, sebab yadul ulia khairun min yadus syufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ada orang-orang yang dalam kondisi susah. Dia tahu dia butuh sesuatu, tapi dia malu buat minta. Itu yang harus kita perhatiin. Makanya Al-Quran sering berbicara dan selalu mencantumkan kalimat dua ini. Yatim pakai miskin, yatim pakai miskin. Tadi subuh saya baca surah Al-Fadl. Saya akan mengucapkan dengan kalimat seakan-akan Allah itu ngomelin kita. Kalla bal la tukrimunal yatim. Hai, kenapa kamu merasa susah hambaku? Mungkin, kalla, waspada. Ente mungkin satu sisi gak pernah perhatian sama anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ente enak-enakan ibadah, ente bisa makan tiap hari, ente bisa enak dalam kondisi nyaman tidur, tapi antum tidak perhatikan yang namanya orang fakir miskin. Nah, gitu kan? Balla tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jama. Disebabkan karena apa? Wa tuhibbuna al-mala hubban jama. Ente terlalu cinta sama harta. Hati-hati, kalla jadukatil ardu dakkan dakka. Nanti hari kiamat sudah datang, goncangkan semuanya segoncang-goncangnya. Ente yang banyak harta, tenggelamkan hartanya. Ente yang banyak harta akan menyesal semuanya. Itu teguran Allah. Kalau kita paham ayat itu, ngeri kita. Makanya ada zakat. Ya, bayar zakat jangan tanggung-tanggung gitu. Bayar zakat jangan tanggung-tanggung. Ada beras, kasih uang. Ada beras, kasih uang. Kenapa? Sebab kalau kita pahami ayat-ayat Allah, itu banyak orang yang aibnya ditutupin, kemungkinan Allah masih cinta sama kita. Termasuk daripada aib harta kita. Maka kata orang, kalau orang kaya di dunia ini sebenarnya nggak ada yang kaya. Orang yang diberikan harta yang lebih, ba'dukum ala ba'din, dilebihkan dari yang lain. Tapi ingat, kalau antum saya berikan seakan-akan Allah memberikan, saya berikan lebih harta yang banyak, antum saya jadikan bendahara. Tapi jangan ngaku kaya. Allah ghaniyun, Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara, ente selalu membutuhkan saya dan jangan pernah ngaku jadi orang kaya karena anda saya jadikan sebagai bendahara doang. Kalau anda saya amanatkan sebagai bendahara tidak baik, saya alihkan pada yang lain, saya jatuhkan miskin anda, saya berikan bendahara ini pada orang lain. InsyaAllah. Maka sekali lagi, jangan merasa hebat dengan kondisi ibadah kita. Untuk kalau baca surah An-Nazm, surah ke-53, kalimatnya, Fala tujaku anfusakum. Itu jangan merasa jadi orang suci. Nabi sampai ditegur, Fala tuzaku anfusakum. Ya Muhammad, anda jangan merasa suci. Karena saya tahu siapa anda. Nabi digituin, apalagi kita. Makanya ada orang-orang merasa hebat, Allahu Akbar, seakan-akan sholatnya benar, seakan-akan dia puasanya hebat. Fala tujaku anfusakum. Hei, jangan pernah merasa hebat dengan ibadah anda. Sayangnya kita kadang-kadang kurang sadar dalam hal itu. Maka ayo istighfar. Mudah-mudahan aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan dicukupkan oleh Allah. Jangan sampai meminta kepada hamba yang lain. Yuk, terakhir. Hadisnya mantap nih.
An Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Nabi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi. Hadisnya dari Nabi, ucapan lisannya, tapi kalimatnya dari Allah disebut hadis qudsi. Pesan Allah melalui lisannya Nabi, ya ibna Adam, hai cucu Adam, hai manusia, tafarraq ibadati. Semangatlah, tafarraq, sungguh-sungguhlah kamu beribadah kepadaku. Antum salat serius, jangan main-main. Antum puasa serius, antum lagi ibadah haji serius, antum lagi bayar zakat serius. Seriuslah engkau dalam beribadah. Tafarraq fil ibadah, li ibadati. Serius dalam ibadah kepadaku. Apa yang saya janjikan kepadamu wahai hambaku? Amla'u qalbaka ghina. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku akan penuhi hatimu dengan ketenangan. Ingat, kehebatan nikmat paling hebat yang Allah berikan, ghina, tenang. Di mana kan? Allahu Akbar. Tenang. Salat nggak mikirin utang gitu kan? Salat nggak dendam sama si fulan, salat nggak begini nggak begitu. Gina, kalau antum sudah sungguh-sungguh dalam ibadah kepadaku yang aku berikan kata Allah, amlau qalbaka gina, aku berikan ketenangan dalam hatimu. Wa amlau yadaka rizqan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rizkiku. Antum udah kerja aja, ibadah aja, entar saya penuhi. Tuh, kalau orang udah sungguh-sungguh dalam ibadah, baca Quran serius, haji serius, zakat serius, baca Quran, sholat serius. Kalau semua sudah serius, janji Allah, saya berikan ketenangan hati Anda dan saya penuhi tangan Anda dengan rezeki yang aku berikan. Tanpa kamu minta, saya beri semua. Sebaliknya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la taba'an anni, kalau engkau jauh dariku. Orang ada yang sholat tapi hatinya jauh dari Allah. Ada orang yang puasa Ramadan tapi nggak gerendeng dengan Allah. Ada orang yang baca Quran tapi hati lalainya dari Allah. Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia hati-hati, tapi lalai hatinya, merasa jauh dengan Allah. Amlau qalbaka faqran, aku akan penuhi hatimu dengan kegelisahan. Miskin, makanya nggak pernah cukup sama rezeki, pengennya kerja tapi sholat lupa. Nauzubillah. Maka kalau ada teman-teman saya, maaf, kadang-kadang ada orang yang kerja dari jam 3, entar jam 6 baru sholat subuh. Saya bilang, kenapa nggak sholat subuh dulu? Antum diberikan kemuliaan sama Allah, bangun jam 3, sholat tahajud 2 rakaat sebentar, ada kumandang adzan subuh, antum jamaah, baru bekerja, Allah berikan rezeki itu. Yang salah dibalik, orang terfokus sama kerjanya, tapi lupa sama dekat sama Allah dulu. Padahal rumus dalam hal mencari rezeki, dekati Allah, rezeki akan terpenuhi. Ini hadisnya. Kata Allah, kalau engkau jauh dariku, amla'u qalbaka faqran, aku akan berikan hatimu dengan kegelisahan, selalu merasa kurang aja. Suruh zakat, ya sayang. Suruh sedekah, ya sayang. Itu faqran itu namanya. Wa amlau yadaka syughlan, dan aku akan menjadikan kedua tanganmu selalu sibuk untuk jauh dariku. Maka ada orang yang disuruh, yuk ngaji yuk. Wah, entar dulu saya masih sibuk. Ke masjid yuk. Ya, belum sempat. Itu Allah yang bikin. Maka banyak alasan-alasan yang Allah halangi, yang kita tidak sadar, kemungkinan banyak dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga Allah tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa datang ke masjid, datang ke majelis taklim. Ini yang dikhawatirkan oleh diri kita. Oleh karena itu, dengan pesan malam ini yang Allah berikan nikmat kepada kita 6 hal, kata Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, maka mudah-mudahan akan selalu diberikan hidayah buat kita semua. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Wal afiyah. Yang keempat, kesehatan batin. Yang kelima adalah wasyitrul uyub, ditutupnya aib-aib kita. Yang keenam, wal ghina 'anil nasi fi umurid dunia, jangan banyak minta dalam urusan dunia kepada manusia. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga para teman-teman yang ada dimanapun berada diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya, dan di akhir Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita dan menerima daripada amal ibadah kita serta zakat kita, khususnya daripada amal ibadah tarawih kita, baca Quran, dan Allah jadikan kita sebagai hamba yang bertakwa di akhir Ramadan sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah 183 dengan tujuannya la'allakum tattaqun, supaya mereka menjadi hamba yang bertakwa dan kita bagian daripada hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.